Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, mari masuk, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Kamu Kila dari siswi kelas 8 ya? Iya, Bu, saya kelas 85. Saya sekelas dengan Siska. Oke, baik. Sebelumnya, apakah kamu pernah datang ke ruang BK? Belum, Bu, saya pertama kalinya datang ke ruang BK. Oke, bagaimana keadaan ruangan ini? Bagaimana suasananya? Ruang ini adem dan jauh dari keramaian. Tapi sejujurnya saya sedikit takut, Bu. Kamu tidak perlu takut. Teman-teman kamu juga banyak yang datang ke sini. Iya, Bu, tapi Kamu tidak perlu takut dan ragu untuk berkonsultasi dengan saya. Saya di sini sebagai konselor mencoba membantu kamu untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang sulit seperti itu. oh, begitu ya, Bu. Iya. Jadi menurut kamu apa sih peranan konselor dan konseli dalam proses konseling? Menurut saya, konselor itu dapat menyelesaikan masalah-masalah siswa. Sebenarnya yang kamu katakan itu keliru. Jadi saya di sini sebagai konselor berperan sebagai fasilitator, yang mana saya membantu kamu untuk menemukan jalan keluar atas permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri di sini sebagai konseli berperan aktif dalam mengemukakan apa yang sedang kamu alami secara jujur dan mampu menemukan jalan keluar sendiri atas permasalahan yang kamu hadapi. Oh, seperti itu, Bu. Saya akan berusaha aktif. Tapi saya minta tolong jangan diberitahu ke teman-teman saya. Oh, soal itu kamu tidak perlu khawatir. Di sini kita mempunyai kode etik dalam proses konseling, di mana kode etik tersebut menjamin semua kerahasiaan atas masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Saya bisa menjamin bahwa pembicaraan saat hari ini itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Oh, begitu ya, Bu. Iya, alangkah baiknya sebelum kita memulai untuk mengemukakan permasalahanmu, bagaimana kalau kita menyepakati waktu yang akan kita gunakan dalam proses konseling saat ini? Apakah 30 menit sudah cukup? Ya, saya rasa sudah cukup, Bu. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu untuk melakukan proses konseling hari ini. Jadi bagaimana apa masalah yang kamu hadapi saat ini? Saya sedih, Bu. Belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru. Kamu dimarahi? Kenapa? Mungkin karena saya jarang mengerjakan tugas, Bu. Coba kamu ceritakan hal-hal apa saja yang membuat kamu tidak mengerjakan tugas. Saya bosan belajar, Bu. Pagi saya harus ke sekolah untuk belajar. Pulang dari sekolah saya harus les. Pulang dari les saya harus mengerjakan tugas. Jadi kamu bosan dengan rutinitas aktivitasmu yang begitu-begitu saja? Iya, Bu. Saya kalau lagi bosan, saya lebih baik tidur daripada harus mengerjakan tugas. Saya takut, Bu, kalau saya sakit. Jadi saat kamu tidur lebih awal, apa kamu menggantikannya dengan bangun di malam hari atau subuh untuk mengerjakan tugasmu? Tidak, Bu. Saya tetap bangun seperti biasa. Jadi kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas? Iya, Bu. Saya sadar saya salah. Seharusnya saya belajar lebih giat karena saya ingin ujian. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu seharusnya lebih giat belajar karena kamu ingin ujian, tetapi kamu nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas seperti itu? Iya, Bu. Saya juga bingung harus bagaimana. Saya juga takut gagal ujian. Lalu bagaimana? Saya butuh motivasi, Bu, untuk saya rajin belajar. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu butuh motivasi untuk kamu bisa rajin belajar seperti itu? Iya, Bu. Kalau begini terus saya bisa gagal dalam ujian. Jadi kamu tertekan dalam menghadapi ujian? Iya, Bu. Saya juga takut dimarahi orang tua dan jauhi teman-teman. Ibu mengerti perasaanmu. Kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu yang terlalu padat, dan kamu juga takut gagal ujian. Jadi kamu merasa kurang semangat lagi, betul begitu? Ya, Bu, betul. Ibu paham yang kamu alami saat ini.
Pada dasarnya kita memang mudah bosan ketika kita menjalani aktivitas yang itu-itu saja. Apalagi di umur kamu yang sekarang, suka mencoba hal-hal baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga, ataupun jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Iya juga sih, Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal-hal apa yang membuat kamu semangat. Biasanya saya mendengarkan musik dan jalan bareng teman-teman. Nah, jadi kamu sudah tahu hal-hal apa yang membuat kamu bersemangat. Jadi, apa rencanamu untuk menghilangkan kebosananmu dalam belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik. Saya akan merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman dan menghilangkan bosan dengan mendengarkan musik. Baik, menurut saya itu solusi yang cukup tepat. Jadi, apa kamu ingin melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu, Bu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah murid berprestasi dan kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik, Bu, saya juga senang jika saya bisa melaksanakannya dengan baik. Saya berjanji akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Ibu sangat senang mendengar antusiasmu. Nah, apa masih ada yang harus disampaikan lagi? Sudah cukup, Bu. Berhubung waktu kita sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal, kamu mengatakan bahwa prestasi kamu menurun. Semua itu diakibatkan karena kamu merasa jenuh dengan jadwal belajar yang sangat padat. Jadi kamu tidak memiliki semangat belajar. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, kamu berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu untuk jalan-jalan bersama dengan teman, dan mendengarkan musik ketika kamu merasa bosan belajar. Bagaimana? Iya, Bu, saya akan berusaha untuk menghilangkan kebosanan ini dan akan giat belajar. Baik, Ibu sangat senang mendengarnya. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Saya juga merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi sekarang setelah proses konseling saat ini, apa rencana yang akan kamu lakukan? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman, dan mendengarkan musik saat bosan. Bagus, semoga kamu bisa menjalankan rencana yang kamu buat dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita bisa mengakhiri sesi konseling hari ini. Jika kamu ada kesulitan, jangan sungkan untuk datang ke ruangan saya ya. Baik, Bu, terima kasih. Saya merasa senang dan lega. Saya juga sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Baik, Bu, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.